Saudara mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang vonis saudara hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Rafael akan divonis dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Putusan vonis akan dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan vonis Rafael ini sudah ditetapkan Majelis Hakim pada sidang pembacaan duplik Selasa 2 Januari 2024. Rafael yang saat ini merupakan tahanan rutan KPK Gedung Merah Putih dituntut 14 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dan uang pengganti 18,9 miliar rupiah. Untuk lebih lengkap, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dian, jadi tepatnya jam berapa sidang vonis atau sidang putusan terhadap Rafael Alun akan dibacakan hari ini, Dian? Adisti, kalau sesuai jadwal sidang baru akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Tapi tentu kita akan pantau tepatnya pukul berapa sidang akan dimulai. Nah, dari seluruh rangkaian persidangan yang sudah dilakukan, tentu agenda hari ini yakni pembacaan vonis hakim menjadi yang paling ditunggu. Karena ini akan menentukan nasib dari terdakwa tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang Rafael Alun yang juga merupakan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kalau dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum kita ketahui menuntut Rafael Alun dengan pidana penjara selama 14 tahun, kemudian juga denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan kemudian juga selain pidana penjara, ini jaksa penuntut umum juga menuntut supaya Rafael Alun membayar biaya pengganti senilai 18,9 miliar rupiah dengan ketentuan kalau dalam jangka waktu 1 bulan pasca putusan dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap belum juga dapat dibayar biaya penggantinya, maka jaksa penuntut umum ini bisa menyita dan juga melelang seluruh harta dan juga aset milik Rafael Alun. Kalau harta dan juga aset Rafael Alun tidak memenuhi atau tidak mencapai nilai biaya pengganti yakni 18,9 miliar rupiah, maka ini akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Tuntutan ini bukan tanpa dasar, tentu saja Adisti, jaksa penuntut umum dalam pembuktiannya menilai bahwa Rafael Alun ini dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan atau bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Karenanya kita akan pantau bersama nanti seperti apa vonis hakim, apakah akan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Adisti. Iya, Dian, kalau kita review kembali sebelumnya pada sidang duplik ini Rafael Alun ini sempat mengklaim sudah berjasa ke negara dan kemudian minta dibebaskan. Nah, dari pengamatan Anda, apakah ini juga akan menjadi pertimbangan? Ya, tentu majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh materi persidangan, Adisti, termasuk juga duplik yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum Rafael Alun. Tapi yang paling akan mempengaruhi keyakinan hakim adalah pembuktian di persidangan melalui alat-alat bukti termasuk juga keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa. Nah, seperti yang kita tahu dalam duplik ini penasihat hukum Rafael Alun meminta supaya majelis hakim menyatakan bahwa Rafael Alun ini tidak bersalah, kemudian juga membebaskan Rafael Alun dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, dan kemudian juga penasihat hukum meminta supaya majelis hakim mengembalikan aset milik Rafael, istrinya maupun juga harta waris ibu Rafael, dan kemudian juga meminta agar nama baik Rafael Alun dipulihkan dan kemudian juga memohon agar dilakukan pemulihan hak-hak Rafael Alun. Nah, tadi penasihat hukum menilai bahwa selama bertugas ini Rafael Alun dinilai sudah berjasa bagi negara, sehingga tadi meminta supaya membebaskan Rafael Alun dari segala tuntutan. Tentu saja kita akan cermati nanti apakah vonis hakim ini akan memenuhi duplik atau akan sebaliknya memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum, dan kalau memang nanti vonis hakim ini menyatakan Rafael Alun bersalah,
putusan apa yang akan dijatuhi? Maksudnya adalah hukuman apa yang akan dijatuhi kepada Rafael Alun? Apakah 14 tahun pidana penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau kurang atau juga lebih? Karena kalau kita melihat pasal yang didakwakan kepada Rafael Alun, ini ancaman atau maksimal ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup. Kita juga nanti tentu akan cermati, Adisti, hal-hal apa yang akan dijadikan hal memberatkan dan juga meringankan dalam vonis atau putusan hakim hari ini terhadap terdakwa Rafael Alun. Adisti. Ya, tentu saja kita akan nantikan bagaimana pembacaan sidang vonis dari Rafael Alun Trisambodo. Betul, apakah benar akan lebih ringan dari tuntutan jaksa 14 tahun penjara ataukah justru kemudian lebih berat dari tuntutan jaksa? Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.